Dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto langsung tancap gas dengan menjalankan berbagai program prioritas nasional guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita akan membahasnya pemirsa bersama sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Ada Wakil Direktur Indef, Pak Eko Listianto. Mas Eko, terima kasih sudah bergabung bersama kami begitu ya. Bergabung juga tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintahan Republik Indonesia, Fitra Faisal Hastiadi. Mas Fitra, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kami di studio. Saya mau langsung saja ke para narasumber. Saya ingin pertama ke Mas Fitra. Mas Fitra, kita telah sebelum tadi menyaksikan sejumlah pencapaian pemerintah begitu ya. Berikut juga yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada saat sidang kabinet paripurna tadi sore. Secara umum Mas Fitra, pencapaian apa yang paling penting untuk kita highlight begitu dalam 1 tahun kepemimpinan Prabowo Gibran ini, Mas Fitra? Ya, jadi pertama kalau kita berbicara angka, memang indikator-indikator makroekonomi kita sudah cukup baik. Ya, bagaimana pertumbuhan ekonomi kita stabil di 5%. Bahkan terakhir kuartal kedua 5,12%. Angka inflasi juga masih terkendali di bawah 3%. Ya, terakhir 2,6%. Kemudian juga kalau kita lihat dari beberapa indikator lain seperti misalnya trade balance, surplus neraca perdagangan. Dari Januari sampai Agustus 29 billion US dollar. Bahkan terakhir di bulan Agustus, itu untuk bulan Agustus saja 5,49 billion US dollar. Dan itu adalah surplus yang ke-64 kali berturut-turut semenjak dari tahun 2021 ya, 2020. Nah, tapi dan kalau kita lihat juga ada pencapaian yang lain ya dari sisi angka kemiskinan, angka pengangguran kita 4,76%, juga terendah sepanjang sejarah. Angka kemiskinan kita juga termasuk yang terendah sepanjang sejarah 8,47%. Tapi kita juga melihat bagaimana apa yang terjadi di balik angka-angka tersebut ya. Jadi misalnya untuk angka pengangguran memang termasuk rendah dan bahkan terendah sepanjang sejarah. Tetapi pemerintah juga masih melihat bahwa yang paling penting adalah kualitas pekerjaannya, tidak semata-mata angka pengangguran yang turun. Nah kalau kita lihat kemarin juga kita pastinya sudah melihat tanggal 28 Agustus teman-teman kita turun ke jalan karena memang ada tekanan-tekanan ekonomi dan itu memang yang terjadi sepanjang dari tahun 2019 sampai tahun 2024 angka dari BPS itu middle class memang anjlok ya. Jadi dari 57,3 juta menjadi 47,9 juta, anjlok 9,5 juta orang. Jadi artinya mereka dari sisi kualitas kehidupan dari sisi ekonomi itu tidak lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, meskipun di sisi yang lain angka pengangguran itu turun, sehingga pemerintah juga sudah menyadari bahwa yang paling penting adalah menciptakan ruang-ruang ekonomi. Nah, oleh karenanya kenapa di Asta Cita itu ada industrialisasi. Di Asta Cita nomor 5, industrialisasi tujuannya apa sih? Adalah untuk menciptakan ruang-ruang ekonomi. Karena kalau kita bicara misalnya pendapatan. Nah, pendapatan itu datangnya dari mana sih? Pendapatan itu dapatnya dari pekerjaan. Nah, pekerjaannya seperti apa? Kalau pekerjaan yang nggak layak, maka pendapatannya adalah pendapatan yang tidak baik. Maka ketika ruang-ruang ekonomi itu tercipta, ruang-ruang ekonomi di formal sectors, karena selama ini kita juga melihat bahwa informalitas itu terlalu mendominasi. Maka ke depan untuk yang sektor formal itu harus kita besarkan. Karena sekarang 60% dari sektor ekonomi kita adalah sektor informal. Yang mana itu menghasilkan income yang memang tidak terlalu tinggi. Sehingga ketika industri itu dibangun, yang terjadi adalah maka dia juga akan memiliki dampak terhadap kualitas daya beli, kualitas income. Nah, tapi masalahnya adalah kalau kita bicara industri, itu tidak hanya berhenti dari sisi industrinya. Industrinya adalah industri yang mampu untuk mempekerjakan orang-orang atau tidak, gitu kan. Nah, masalahnya adalah kalau kita melihat compatibility antara industri dengan sumber daya manusia, itu kebanyakan tidak compatible. Makanya kemudian pemerintah juga melakukan investasi di sumber daya manusia. Nah ini harus dilakukan, ya tidak ada kata terlambat ya. Memang seharusnya sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, tapi tidak ada kata terlambat. Kita melakukan investasi sumber daya manusia secara masif ya, melalui pembangunan infrastruktur dan suprastruktur. Misalnya dari sisi sekolah rakyat, sekolah Garuda. Orang untuk keluar dari jerat kemiskinan adalah diintervensi lewat jalur pendidikan. Supaya mereka bisa meningkat kualitas hidupnya, kualitas pendidikannya, dan kualitas intelektualitasnya. Sehingga pada akhirnya dia bisa kompatibel dengan
kebutuhan industri. Karena selama ini kalau kita bicara industri, ya memang kita punya masalah, ada deindustrialisasi, makanya ini harus kita bangkitkan. Kontribusinya sekarang tinggal 19% dari GDP, pada dulu sempat 26% di tahun 2000-an awal. Nah ini harus kita bangkitkan lagi bagaimana performa dari industri itu bisa ditingkatkan. Tetapi juga tidak kalah penting adalah absorptive capacity dari industri tersebut. Jadi industri tersebut bangkit, tetapi juga kemudian mempekerjakan orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena selama ini kalau kita lihat misalnya ada pertumbuhan ekonomi di Maluku 20-an persen. Tetapi kok tingkat kemiskinannya stagnan. Itu apa yang terjadi? Maka kita melihat bahwa sumber daya manusia ini belum kompatibel dan itu yang perlu disentuh. Nah, untuk industri sendiri ya kita perlu uang untuk membangunnya. Makanya kalau kita bicara Danantara, itu Danantara adalah satu vehicle atau kendaraan yang kita butuhkan ya untuk kemudian membangun industri tersebut. Danantara sudah berjalan, tetapi setidak-tidaknya sebelum Danantara itu in place, kemudian ongoing secara konkret, kita sebenarnya sudah cukup baik ya dalam konteks mengundang investasi. Sekarang sampai semester 1 sudah 946 triliun realisasinya, tumbuh 13,6% year on year, tetapi itu tidak cukup. Karena untuk mengejar tadi target pertumbuhan ekonomi sebagaimana sempat disampaikan oleh Pak Rosan tadi, mengutip Pak Presiden, kita ingin tumbuh 8%. Nah untuk mencapai 8% itu, kita butuh setidak-tidaknya 10.000 triliun. Ya, ada hitungan lain dari Pak Rosan 13.500 triliun. Nah dari hitungan 10.000 atau 13.000 triliun tersebut, misalnya saya ambil yang baseline-nya. 10.000 triliun itu dihabiskan untuk apa saja? Untuk energi, ICT, water sanitation, water resources, kemudian ada transportation dan housing. Itu core infrastructure yang kita butuhkan untuk mengejar 8% karena efek multiplier-nya yang juga paling tinggi. Butuh 10.000 triliun. Nah, 3.000 triliun diusahakan di dalam negeri, itu kapasitas maksimalnya. 7.000 triliun harus dari luar negeri. Nah, makanya kalau kita bicara 7.000 triliun yang harus didapatkan dari luar negeri, ini sangat inline dengan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden dengan beranjang sana ke negara-negara mitra, menjadi lebih outward looking ya. Tadi juga sudah sempat disampaikan bahwa kita sudah membuat atau menandatangani Indonesia EU SEPA semenjak dari tahun 2016, ini baru konkret sekarang. Kemudian adalah Indonesia Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu semua adalah, dan yang lain-lain juga ya, keterlibatan kita di G20, keterlibatan kita di BRICS dalam hal untuk kemudian memperluas network kita, jaringan kita, sehingga kemudian dapat mengundang mereka untuk melakukan investasi juga di dalam negeri begitu, Mas Said. Sebagai awalan 1 tahun ini berarti memang sudah dijalankan satu persatu, Mas Fitra. Saya ingin ke Mas Eko Listianto dari Wakil Direktur Indef. Mas Eko, kalau Indef sendiri melihat seperti apa dari kacamata ekonom teman-teman Indef melihat pencapaian di bidang ekonomi di 1 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran ini? Ya, kalau kami melihatnya ya, pertama tentu saja dalam konteks perekonomian, kita melihat ya stabilitas ya terhadap perekonomian itu relatif bisa diciptakan lah begitu. Pertumbuhannya 5% ya, walaupun masih sedikit di bawah dari target APBN ya, APBN itu kan 5,2 begitu. Tapi tidak jelek begitu, karena ya kita bisa melihat negara-negara lain ya, tadi juga ada rilis ya, Cina itu triwulan 3 juga 4,8 begitu, artinya sebagai sesama negara besar ternyata pertumbuhan 5% ini nggak mudah juga dicapai oleh tidak hanya Indonesia dan negara-negara lain gitu. Tetapi juga kalau kita lihat secara keseluruhan ya, karena Pak Prabowo ini dibekali dengan kabinet yang lebih besar gitu ya, lebih banyak gitu ya, orang-orang di situ, menteri, wakil-wakil menterinya juga lebih banyak. Amunisi anggarannya juga lebih besar kalau kita bandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya. Tentu ekspektasi publik harapannya juga bisa lebih baik gitu ya. Dan ya ini yang sebetulnya masih kita tunggu begitu, karena tadi dari sisi target pertumbuhan ekonominya juga tidak main-main gitu ya, menuju 8%. Ke 8% begitu. Bahkan kalau kita lihat katakanlah dari perencanaan yang di dalam katakanlah RPJPN Bappenas ya, itu juga tahun depan itu idealnya sudah masuk kepada fase 6%-an begitu. Ya, sehingga ini kan hal yang tentu ada aspek stabilitas yang bisa dijaga, dan ini bagus begitu ya untuk modalitas ke depan untuk akselerasi, tetapi memang PR-nya juga masih banyak ya. Tadi sebenarnya Mas Fitra juga sudah menggambarkan begitu challenge-nya, tetapi kita juga punya gitu ya modal yang memang sebetulnya saya rasa kalau kemudian nanti ke depannya ya, setahun berikutnya itu adalah dilakukan upaya-upaya pembenahan, saya rasa
situasi ekonominya akan jauh lebih baik begitu ya. Tapi kalau melihat program-program yang telah berjalan di 1 tahun pertama ini, apakah Anda melihat sudah ada bentuk akselerasi menuju ke 8% target 5 tahun ini? Iya, kalau dalam konteks bentuk akselerasi, saya masih melihatnya dalam konteks perencanaan terjadi begitu ya. Tetapi dalam implementasi sepertinya saya masih harus menunggu gitu. Karena ada beberapa yang beda dan tadi menjadi modalitas utama seperti misalkan keaktifan Pak Prabowo di fora-fora internasional. Ini salah satu modal besar menurut saya ya. Karena cuma kan harus di-deliver ini kan. Kalau pertemuannya sudah begitu, kita Indonesia semakin dikenal gitu ya oleh negara-negara lain, dan tidak hanya dikenal karena ya kita bisa melihat ya pidato-pidato Pak Prabowo di internasional itu juga sangat substantif. Tapi bagaimanapun sebenarnya kalau dalam konteks ekonomi ini kan nanti harus diturunkan menjadi sebuah kebijakan yang bisa nanti menyasar kepada investasi, kepada membuka mitra dagang, ya ekspor dan seterusnya itu. Nah ini yang menurut saya harus segera dilakukan ya oleh jajaran di bawahnya. Ini yang salah satu challenge yang menurut saya juga cukup menantang setahun ke depan untuk memastikan tadi pencapaian ke arah 8% tadi begitu. Nah yang kedua, nah ini yang dalam konteks kesejahteraan memang tidak bisa dilihat dalam waktu dekat ya, artinya apalagi kalau ngelihat apa yang akan disentuh itu adalah SDM begitu. Tetapi tetap aja walaupun ini arahnya jangka panjang, ini bagus begitu karena mungkin dari dulu-dulu kita bicaranya infrastruktur fisik terus ya. Ini sekarang lebih kepada manusianya begitu, dan ini menurut saya setuju gitu ya bahwa ada upaya-upaya untuk lebih banyak memperbaiki aspek kesehatan, gizi, pendidikan begitu. Tapi memang ya kalau kita kaitkan dengan konteks kepertumbuhan ekonomi butuh waktu begitu, sehingga yang lebih banyak mungkin bisa kita nilai itu adalah terutama bagaimana ke depan dengan kemampuan diplomasi presiden begitu ya beserta jajarannya itu bisa menghasilkan output ekonomi yang lebih baik begitu. Secara upaya-upaya yang dilakukan untuk menuju ke target-target itu sudah berjalan begitu Mas Eko ya? Sebagian besar saya lihat sudah on track ya, tapi memang butuh beberapa aspek yang gebrakan ya. Seperti misalkan ya aspek-aspek kelembagaan ini juga harus lebih banyak perlu disentuh gitu. Karena kan semula lebih banyak bagaimana kemudian aspek yang sifatnya pendekatannya budget begitu ya. Nah padahal yang non budget pun juga perlu dilakukan begitu, perbaikan institusi, penegakan hukum dan seterusnya itu. Baik, sebelum kita melanjutkan dialog kita, salah satu target dari pemerintah Prabowo Gibran adalah